Hai Indonesia. Hai milenial, hai kakak-kakak. Yap. Ketemu lagi di Hai Indonesia, Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Dan kayak biasa ada saya Ditan Sudiro. Dan ada saya juga Nuka Azita. Ini ngomong-ngomong, ini kategori batik ya sih enggak ya? Enggak sih. Tapi kemeja kekinian banget gak sih di Tam tuh? Iya, maksudnya biar corak bunga-bunga gimana? Iya, gitu. rapi-rapi tapi apa seri santai. Iya. Yeah. Kayak anak pantai. Maksudnya nggak itu, tapi begitu ya? Iya. Ya udah nggak apa-apa. Anak pantai tapi masuk ke formal kan? Masuk juga Masuk, ke formal. oke, boleh. Jadi ini bisa buat ke pantai ya, bisa buat formal juga. Ini kita lagi diskon, sale 70%. Oh, Beda. bukan. Oh, bukan. 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 Ya, kita ketemu lagi pastinya hanya di Mata Milenial Indonesia TV ya, Matanya Indonesia. Kalian apa kabar? Kalau kita berdua pastinya selalu semangat nemenin kalian semua. Iya, dan alhamdulillah juga keadaannya sehat meskipun saya kedinginan banget seharian ini. Selalu ya. Sepagian ini. Kamu udah AC. sampai bawa sarung loh tadi. Iya, kok kamu tahu? Biar nggak kedinginan Dikasih ya. tahu loh ke milenial. Bawa biar gak kedinginan Nggak, ya. kalau aku kan banyak bawaan gitu ya. Iya. Kalau setiap syuting tuh kayak aksesoris gitu kan. Banyak apa anting Iya, sendiri, anting, baju. kalung, gelang. Nah, kalau dia bawa bantal, bawa sarung, bahkan bawa sleeping bag gitu kan. Niat loh gitu. Lumayan loh, 20 menit tuh lumayan banget. Padahal kan kalau mau ngambil bantal di sofa ada ya. Gak maunya pribadi. Maunya pribadi. Oh, iya, yang udah bau badan kita ya. Maunya pribadi. Cepet. Ya gitulah Oke deh. milenial, pagi-paginya Ditan selalu bawa. Iya, tapi saya bawa laptop gitu. juga kadang WFH. Tetap kerja ya. Tetap kerja, harus, Nemenin ya. kalian setiap pagi. Kita juga di belakangnya ada kerjaan lain mungkin kalau Ditan, ya kan? Oke, Yap. dan ini di episode kali ini jangan ngebahas tentang saya, gitu kan? Oh iya, kita mau bahas Stop. ini menarik karena belakangan juga banyak diperbincangkan Bener, nih. kita akan membahas tentang tren yang belakangan ini lagi hangat dibicarakan. Ini mungkin pernah dengar istilah child free? Tahu Child nggak? free, ya. Ngomong-ngomong jangan bahas tentang saya suka dikira child free loh. Oh gitu ya. Iya, makanya ini adalah istilah bagi orang-orang yang memutuskan atau memilih hidup tanpa anak. Jadi berpasangan tapi tanpa anak. Nggak mau punya anak bisa dibilang gitu ya. Tapi kita nggak cuma ngebahas itu aja, kayak biasanya Hai Indonesia juga bakal ngebahas hal-hal lainnya. Nah, Iya dong, kalau pasti. ngomongin tentang saya suka dikira saya sama pasangan saya itu child free karena saya udah berpasangan beberapa tahun, 4 tahun. Tahun kelima. Tahun ini. Masuk tahun kelima. 2017. 18, 19, 20, 21. Masuk tahun kelima. 22, iya Nah, masuk tahun kelima. di tahun kelima ini tuh belum dikaruniai momongan kan, belum dikaruniai turunan. Iya. Jadi saya sering dikira child free ya. Enggak kok, udah usaha tiap belum malam. dapet aja. Cuman memang belum rezeki. Belum rezeki. Belum. Mudah-mudahan kita doakan ya memasuki tahun kelima ini ya Ditan. Amin, amin, Siapa amin. tahu abis ini ada kabar baik. Nuk, akhirnya finally. Gua isi, gitu. enggak istri saya. Iya, kalau kamu isi lemak gitu Iya. kan. Istri gue hamil. Wah, Amin, itu ya Allah. alhamdulillah ya kan. Kita doakan aja bareng-bareng siapapun di luar sana yang lagi menyaksikan kita hari ini, mungkin yang masih menunggu momongan. Mungkin kayak saya gitu kan. Sama seperti Ditan, mudah-mudahan tahun ini diberi keturunan, ada kabar baik ya. Tapi kalaupun yang memang sesuai dengan tema kita memilih untuk child free, ya kita nggak bisa ganggu-gugat juga dong. Itu kan keputusan. Itu keputusan sendiri juga. Betul. Cuman kalau sedikit cerita, kalau orang-orang kayak saya tuh harus ke dokter. Tapi baik-baik aja. Harus ada dorongan dari dokter. Karena Oke. pasangan saya itu dulu ada miom kan. Oh, oke. Operasi. Nah, jadi sejak itu harus dibantu dengan dokter juga. Tapi sudah dioperasi ya? Udah, miomnya udah Iya, selesai. Iya. Tinggal anak ya. Ini tinggal ibarat kata sering-sering konsultasi ke dokter ya. Iya, Baiknya seperti apa. gitu. Atau mungkin kayak sekarang kan banyak nih Tan, kayak bayi tabung atau Sekarang apa banyak, makanya gitu kan. jadi ada beberapa levelnya gitu. Sedikit cerita aja, mungkin ada millennials di rumah yang kayak saya yang belum punya momongan tapi pengen banget. Jadi kalau kita ke dokter tuh nanti ada beberapa langkahnya. Langkah akhir tuh yang kayak bayi tabung gitu. Tapi ada langkah-langkah. Sebelumnya masih ada lagi Ada pilihan langkah lain awal ya. kayak minum vitamin dulu. Ya, Terus oke. ada nanti disuntik dulu. Ada gitunya. Baru level terakhir adalah aku pernah dengar bayi tuh kayak tabung yang nanti tersebut. suaminya bantu di rumah iya. suntik kayak gitu. Kamu udah seperti itu? Enggak lah, belum. Belum. Baru kayak minum suplemen vitamin gitu ya. Saya itu periksa ke jadi dokter. yang bikin unik adalah ketika saya udah berniat, ya udah ayo kita ke dokter gitu. Covid saya. Jadi ketunda lagi. Ntar dulu, tahan dulu. Dan Iya, itu iya. kejadian hampir setahun lalu sih. Gimana ini harusnya bulan Maret tahun ini saya balik ke dokter bersama mudah-mudahan. pasangan saya. Mudah-mudahan kita doakan ya, Ya. semuanya berjalan lancar ya Ditan. Amin, Dan dikaruniai gitu kan. Isa, kita doain sama-sama diaminin ya.
bukan buat Ditan aja tapi buat semua nih yang lagi nonton pokoknya. Karena bahkan itu buat kadang-kadang kan buat suami istri tuh pasangan keluarga dinanti-nanti ya. Bener, dan ini Memang gitu. kalau ngebahas kebahagiaan, semua berhak bahagia, Besti, tenang aja. Bukan cuman saya, bukan cuma Nuka, bukan cuma Milenials. Tapi semua berhak bahagia. semua punya haknya untuk bahagia gitu. Everyone deserve to be happy, Yap. ibaratnya kayak gitu. Yang penting sopan. Oh iya, yang gue ngerti maksud lo. Yang penting sopan ya, gitu ya. Sopan ya, biar kita terlepas dari jerat hukum. Ya, Ya, maksudnya itu tambah kan, lagi. tahu banget gue tentang itu. Ya Dan- mudah-mudahan 2022 ini yang sopan-sopan cepat dikaruniai anak Betul. ya. Cepat ada omongan, dan kalau kita ngomongin tentang child free ini sebenarnya udah banyak di Amerika, di Eropa sana tuh. Udah lama ya. banyak pemuda-pemudi yang child free. Bahkan di negara Jepang itu kan populasinya juga. Bahkan malah disuruh sama pemerintahnya kalau dia malah. Itu China yang disuruh. Oh, China. Bukan child free sih, maksimal 2 Iya, kan. atau satu aja Iya, malah. satu atau dua, China udah tuh boleh, satu udah boleh, gitu. Lebih dari satu tuh akan nggak sebisa 2 setahu mungkin saya jangan udah boleh. gitu. Setahu saya udah boleh. Tapi ada aturannya. Iya Nggak harus kayak semuanya, gimana dulu, sudah tapi mulai boleh. yang Nah, normal-normalnya Betul. satu, Bo. Iya, tapi kalau yang di Jepang sendiri emang populasi berkurang kan? Populasi orang tuanya lebih besar daripada populasi yang muda-mudanya. Karena emang banyak orang-orang di Jepang, pasangan di Jepang tuh yang, ya itu dia tadi. Kayaknya memutuskan untuk Child free tadi ya. gitu. Atau bahkan juga mereka banyak yang nggak menikah. Jadi tingkatannya udah lebih tinggi lagi tadi. nggak menikah gitu. tapi hanya buffalo gathering. Oh iya, bisa jadi. Buffalo gathering ya. Yang sering kita sebut kalau di akhir jangan. Jangan ya, kan? tunggu sah dulu. Karena mungkin kan beda budaya kali ya. Kalau kita kan lebih kayak ke timuran gitu yang adat budayanya masih pegang teguh banget gitu. Kalau Jepang timurnya Iya. udah agak ke barat-baratan Iya. sebenarnya gitu. Walaupun mungkin ya. di Indonesia juga sekarang udah banyak sih Di kita udah mulai. child free terus Udah atau mulai. mereka hanya maunya ya udah nggak usah nikah tapi memutuskan untuk tinggal bersama. Itu juga ada. Itu juga ada. Di Indonesia udah mulai banyak seperti itu ya. Tapi sih kalau Nuke menyarankan sebisa mungkin kita masih tetap memegang teguh gimana ya? Enggak, kalau saya Budaya sih ketimurannya sebisa gitu. mungkin sah aja supaya Sah, ada surat-suratnya. iya, Jadi iya. ada surat-surat. Sesudah itu kalian mau child free mungkin terserah ya. Terserah gitu. tapi gitu, yang penting ada Iya, surat-suratannya. legal. Gitu. Jadi di mata agama juga kalian diakui, Dan di mata negara juga hukum aman. juga aman Ya, gitu. itu deh. Kita bakal ngebahas lebih detail tentang Child free? fenomena child free setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Welcome back to the show, it's Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih ada Seritan Sudiro dan masih ada Nuka Aswita. Tadi kita terakhir ngebahas tentang child free ya. Yap, masih bahas lagi nih kita mungkin. Fenomena yang saya suka dituduh-tuduh child free sama istri saya. Enggak, dia belum nggak aja. tahu usahanya udah Udah usaha. Berapa kuat gitu Oke, ini kalau tahun ini ya. kalau kita ngebahas tentang child free atau menikah atau berpasangan tanpa anak, ini belakangan emang lagi jadi sorotan, dan ini bukan tanpa karena keputusan ini jadi perdebatan ya di masyarakat ya. Jadi child free ini merupakan keputusan untuk tidak memiliki anak tapi akan menjalani pernikahan. Ibaratnya gitu, jadi menjalani pernikahan tapi nggak punya anak, ibaratnya gitu. Nah ini menurut penulis buku Child Free and Happy, Victoria Tunggono, dia mengatakan bahwa pemikiran orang-orang untuk tidak memiliki anak ini udah ada pada awal 1800-an, udah lama. Tetapi belum menggunakan istilah child free. Ini kalau kita inget-inget, kalau lihat film-film zaman dulu 1800 itu kan anak-anaknya 8. 11. Iya. Nenek gua aja Sama, nenek 12 gua. bener. Nenek gua 12 kalau Mak nggak gua salah. tuh 12. Almarhum nenek gue bersaudara. 12 kalau nggak salah. Kayaknya kayak emang sengaja nggak KB gitu. Iya, emang Zaman banyak. dulu udah ya adanya segitu Santai. selesainya gitu. Iya makanya, dan udah ada dari 1800-an, berarti udah 200 Iya, iya. tahunan. Iya 12 tahunan ya. Tapi mungkin dulu kan ya namanya makin kesini mungkin ya sebutannya kan makin Oh iya, makin modern ada nih namanya gitu kan. nih. Sekarang sebutannya child free. Mungkin kalau dulu ya udahlah emang gue nggak mau punya anak. Ya, Udah gitu betul. aja istilahnya ya kan. Betul. Anak istilah-istilah jaksel. Asik, child free. Ya, Overthinking ya, overthinking ya. Iya, jujur li. Seanasnya ya? Seanasnya ya. Iya gitu deh. Nah, jadi memang bisa dibilang apa ya? Menurut data yang dikeluarkan oleh World Bank, tren angka kelahiran di Indonesia ini memang terus mengalami penurunan. Oh, oke. Iya, bahkan pada tahun 2019, angka kelahiran kasar per 1000 penduduk di Indonesia berada pada angka 17,75%. Baru tahu gue. Iya, padahal kan
kayaknya Indonesia populasinya juga lumayan. Terus Iya. meningkat kan, ternyata turun loh. Nah, ini data tersebut juga didukung oleh hasil sensus penduduk yang dikeluarkan oleh BPS, di mana ada penurunan laju pertumbuhan penduduk. Nah, laju pertumbuhan penduduk pada 2010 hingga 2020 ini menunjukkan angka 1,25%. Nah, ini menurun ya dari periode sebelumnya pada tahun 2000 hingga 2010 yang menunjukkan angka 1,49%. Ada penurunan. Iya. Tapi memang kalau kita lihat dari data tersebut ya, ini memang sudah terjadi penurunan kelahiran di Indonesia nih. Dan hal ini tentunya diperkuat dengan munculnya fenomena child free. Itu tadi Indonesia udah mulai ikut-ikutan karena terdapat beberapa alasan ternyata yang membuat seseorang memilih untuk child free gitu. Ini yang pertama mungkin ini ada jadi salah satu alasan kenapa orang memilih untuk memutuskan untuk menjalani kehidupan child free, yang pertama ada dari sisi biologisnya, seperti mungkin ada cacat atau ada cacat pada DNA maksud saya, atau genetik dan lainnya. Jarang ngomong DNA soalnya. Iya. Sehingga mereka nggak bisa memiliki anak atau bermasalah kalau punya anak. Takutnya anaknya malah menurunkan gen yang tidak diinginkan. Bisa jadi, atau mungkin kalau mau melahirkan atau apa. Atau mungkin kalau mau melahirkan ininya nggak kuat, apa sih? Pinggulnya, panggulnya, rahimnya. Atau rahimnya nggak kuat, bermasalah gitu. Iya. Jadi bisa hamil tapi ada masalah, itu bisa juga. Iya. Kayak gitu. Dan yang dari kan tadi biologis ya. Terus selanjutnya ada faktor psikologis, dan alasan ini memang berkaitan banget dengan ketidakmampuan mental untuk menjadi orang tua. Karena ketidakmampuan psikologis inilah yang membuat mereka akhirnya tidak ingin anaknya menjadi korban amarah orang tua. Karena banyak banget nih kita lihat kan, ya boleh dikata memang SDM kita di pelosok-pelosok mungkin kan masih kurang. Banyak anak usia di bawah umur yang sudah dipaksa nikah sama orang tuanya, mengikuti jadul banget zaman dulu kan. Akhirnya apa? Mental belum kuat, dan bermasalah. Anak jadi korban. Banyak kan kita dengar berita ibu kandung membunuh anak karena faktor ekonomi. Iya, itu sering banget tuh. Sering banget, dia kesel sama ayahnya karena nggak memberikan mungkin keuangan yang mencukupi, anak sasaran. Nah ini dia, itu adalah salah satu alasan selanjutnya, yaitu masalah finansial atau masalah keuangan yang tadi Nuka bilang ya. Jadi misalnya mereka dari kecil tumbuh di dalam lingkungan yang nggak berada, ibarat kata kayak gitu, sehingga susah, sehingga adanya anak menjadi beban tambahan. Beban hidup gitu. Bagi mereka ya. Jatuhnya kayak gitu. Padahal sebenarnya bisa dilihat nggak beban hidup loh. Iya, padahal kalau mungkin menurut orang-orang seperti Dita lagi menunggu-nunggu, ini tuh anugerah yang lagi ditunggu. Iya, gitu. Anggap aja sebagai kayak partner tambahan di kehidupan. Iya gitu loh. kan. Ya cuman mungkin Temen cara baru pandangnya mereka, lu tuh beban buat gue. Bisa Pada jadi. akhirnya banyak banget kasus pembunuhan anak di usia yang masih kecil, dari bayi. Betul, atau enggak anaknya diterlantarkan. Iya. Itu juga banyak kasusnya seperti itu. Selanjutnya mungkin dari faktor lingkungan hidup bisa kali ya. Nah ini maksudnya gimana? Karena secara finansial kan tadi udah disebut sama Ditan. Terus psikologis juga udah, fisik. Nah biasanya nih memang yang paling menonjol psikologis yang bermasalah. Tapi mungkin dia melihat dunia ini nih semakin hancur nantinya dengan adanya anak. Dan salah satu faktor yang merusak lingkungan hidup adalah manusia. Ini adalah hal yang diutarakan sama, saya lupa namanya, itu loh, anaknya Ahok, anaknya Basuki Cahayapurnama kemarin baru Yang bilang. dia akhirnya mengumumkan, gue tuh gak mau menikah. Iya, dia tidak mau menikah, salah satu tujuannya adalah tidak ingin menambah beban anak juga. Beban anak, dan mungkin nanti psikologisnya dia, kita nggak tahu ada trauma apa yang dia alami. Betul, gitu mungkin kan? ada trauma juga. Cuman kalau yang bersangkutan kita omongin tadi umurnya masih muda sih, kita nggak tahu ke depannya. Kali aja Kita nggak tahu, 2, 3 tahun, 5 tahun kemudian dia bertemu dengan lawan jenis yang ternyata bisa menarik perhatian, gue nikah deh gitu. membuat nyaman dia. Ya gue tarik deh omongan gue. Ya, tapi untuk saat ini ada tuh salah satu contoh yang mau child free adalah alasannya seperti tadi disebutkan, dia nggak mau menambah beban lagi di lingkungan hidup bumi, ibaratnya kayak gitu. Padahal sebenarnya dengan adanya manusia, kalau kita balik pikirannya, harusnya kita yang membantu kan? Iya, membantu lingkungan hidup. Kalau bisa, memang bisa diarahkan dari kecil, begitu. anak itu bisa membantu lingkungan Tapi hidup. balik lagi, mungkin ada trauma tersendiri. Itu tadi. Kita nggak tahu ya kan? Iya. Oke, dan selanjutnya adalah alasan secara filosofis. Contohnya nih, buat apa sih melahirkan satu jiwa lagi, sementara di luar sana udah banyak anak-anak yang terlantar dan membutuhkan kasih sayang. Nah, kayak anak yatim piatu, atau mungkin anak tidak mampu lainnya. Ini biasa dilakukan oleh artis-artis Hollywood. iya sih. Tapi kalau artis kita kenapa kebalik ya? Gimana? Aku mau agak-agak mengkritik sedikit. Kalau artis kita kenapa? Nggak, kalau Hollywood kan yang ke Asia, tahu kan? Kayak Angelina tahu. Jolie Kayak meskipun Angelina punya Jolie, anak, dia selalu tetap mengadopsi anak, tapi ada latar belakang kalau memang anak ini kayak yang pertama dia korban, ada yang kalau nggak salah korban negara perang deh, ada yang kayak gitu dan juga. ada yang diambil langsung dari Afrika Selatan. Iya.
Ya betul. kan, maksudnya busung lapar, tadinya anak itu Gizinya, korban bermasalah gizi gizi. buruk. Tapi kenapa artis kita bukannya memelihara anak yatim malah boneka? Oh iya. Ini fenomena yang menurut aku agak nggak masuk akal sih. Maksudnya gini, itu jelas-jelas boneka tapi dia enggak, ini baby, ini bayi. Iya. Itu kalau kata guru ngaji saya syirik. Iya, syirik itu. Enggak, tanda-tanda akhir zaman katanya. Kalau Kan kata guru serem ngaji ya? saya. Iya kan, kalau aku denger gitu. Enggak, karena gini. Itu udah musyrik karena dia udah Iya. bisa jadi di dalamnya ada sesuatu hal yang dia percaya. Kalau anak kecil kan main, kalau udah gede kan enggak. Ini nggak lucu kan, dia gerak sendiri, mata kedip-kedip tau-tau tengah malam atau boneka bunyi caki ya, gitu kan. baik-baik loh. Waduh. Nggak, maksudnya kalian berkelebihan biaya, kenapa tidak aja mengadopsi anak seperti kita contoh deh artis-artis luar tadi kamu bilang Angelina Jolie, bahkan pemain bola siapa? CR7, Oh, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ada dia. Kan anak salah satu korban Ya, bencana dulu tsunami Aceh pun dia rawat. Maksudnya Diurusin. kenapa nggak dilihat yang seperti itu, dicontoh yang bagus-bagus? Kenapa harus boneka? Anak terlantar masih banyak. Ya, tapi kan kalau boneka engagement-nya mungkin lebih tinggi. Engagement sosial media. Ya, nyari popularitas, Mungkin nyari. ya. Nanti abis itu kan gue sering diomongin ya, tapi whatever lah ya itu, biarkan artis kita seperti itu, tapi mudah-mudahan akan lebih banyak yang berprestasi. Iya, bener banget. Dan selanjutnya ini meskipun memilih child free, ini kan sebuah hak pribadi pasangan ya. Betul. Nah, kita nih sebagai orang di luar juga harus mempertimbangkan sebenarnya keputusan mereka apa sih. Kita harus bisa ngelihat keputusan mereka gitu. Pasti mereka udah memikirkannya dengan matang. Apalagi seperti yang kita ketahui ya, buat masyarakat Indonesia yang rata-rata sulit menerima kondisi yang tidak memiliki keturunan, itu kategorinya negatif loh. Agak, ya minimal diomongin tetangga lah. Minimal. Iya, mandul kali jeng, ya. yo. Gitu. Mandul kali ya. Mulut lo Jangan salah, tapi iya netizen kan kalau ngomong nggak disaring. Padahal, Gimana tadi lo ngomong gimana kan? ih dia jangan-jangan mandul. Iya loh, jeng masa. Biasanya gitu ya kan? Bukannya gini, kita doain ya mudah-mudahan cepet deh dikasih keturunan. Enggak, di depannya gitu, begitu di belakang. Aduh, Gitu. udah palanya gundul gitu. Ibaratnya kayak gitu. Dan tebak siapa yang mendapatkan seluruh informasinya? Tuh abang tukang sayur. Dia denger semua loh, lu bayangin deh. Pagi Lu kebayangin deh abang tukang sayur. Dia diem aja sih ya, tuh Dia diem. abang gini, berapa bang ini? Terus dia bisa nanya berapa? Dia denger. Iya, tahu nggak begini? Tuh abang paling, gosip baru. Belanjanya dikit, gosipnya panjang nih. Ibaratnya kayak gitu. Si ini baru dapat gadun baru. Iya, ibaratnya kan kayak gitu kan. Nah, makanya ini gak jarang pula tuh bermunculan pandangan negatif dari masyarakat terhadap pasangan suami istri yang tidak memiliki anak. Padahal kita nggak tahu kan di awalnya mereka udah perjanjian. Ya kita nih married untuk bahagia bareng ya. Someday misalkan aku atau kamu yang nggak bisa punya anak, kamu bisa terima? Yes, gitu. ibaratnya kayak Karena gitu. kita tujuan kita menikah untuk hidup bersama bahagia. Aduh, Nuka Aswita kalimatnya, aduh, didoain lancar nanti Nuka nggak tahu lancar sama siapa. Ya kayak gitu deh, karena kebanyakan kan pasangan suami istri ini memilih untuk child free karena mereka nih merasa lemah ya. Baik dari fisik diri sendiri, fisik pasangan kan yang tadi aku bilang. Ya kan kita tahu nih satu mungkin wah gue yang nggak mampu, lu bisa nerima apa enggak? Atau mungkin mereka memang udah nggak bisa mengasuh sama-sama. Gue nggak suka anak kecil, ada juga yang kayak gitu. Atau mungkin faktor keuangan. Jadi mereka pikir nggak akan bisa untuk membesarkan seorang anak nantinya. Tapi permasalahan yang hadir dalam mengurus anak biasanya nih karena masalah pola asuh dan pola didik. Biasanya kayak gitu ya. Karena mereka malas, ntar gue bingung anak ini mau gue didik kayak apa gitu. Tapi saya juga berpikiran gitu sih. Saya kan belum punya anak, saya udah mengidam-idamkan menunggu banget momen anak. Mungkin kalau nanti ada anak saya agak, ini unboxingnya gimana? Unboxing bahasa lo, Unboxing lah nih barang baru ibaratnya kata itu gitu. anak lo kado ulang tahun. beli online gitu kan. Unboxing gitu. Ini gimana ya gitu kan. Tapi ini menjadi tren child free ini dan banyak yang beranggapan bahwa fenomena child free adalah imbas dari masa pandemi COVID-19. Ada yang bilang kayak gitu. Padahal berdasarkan data BKKBN di atas 90% masyarakat Indonesia ini ingin memiliki keturunan. Bahkan menurut Kepala BKKBN Bapak Hasto Wardoyo, konsep child free justru akan menakuti calon orang tua baru. Dia juga bilang bahwa jika Indonesia menganut budaya ketimuran yang jauh dari konsep child free kayak yang tadi Nuka udah bilang. Makanya niat menikah adalah untuk memiliki anak kalau bisa, kata si Bapak BKKBN tersebut gitu kan. Ya tapi di luar tadi yang aku bilang kalau memang salah satu pasangan mengetahui pasangannya memang yang tidak bisa memiliki keturunan dan akhirnya
mereka is okay, fine aja dalam menjalani pernikahan, itu mungkin nggak apa-apa kali ya. Iya, itu kan keputusan Iya. mereka sendiri. Masalahnya kan mereka kan tidak menjelaskan ke masing-masing tetangga. Nah, itu dia. Kadang nih tetangga yang ini nih yang harus digituin. Ya, tetangga masa gitu. Ya gitu deh. Ya gitu deh. Oke. Ya udah, kita masih bahas Ya. tentang child free. Kita nggak bahas tentang tetangga ya? Enggak, tetangga. Enggak usah dibahasnya, bikin pusing, Ya, kita bahas child free aja, kira-kira seperti apa nantinya, ya kan? Nah, jangan kemana-mana, kalian harus tetap stay tune di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, millennials, kakak-kakak semua, kita balik lagi masih di Hai Indonesia ya. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik, dan masih ditemani sama Nuke dan juga Dita. Hai. Dan kita masih bahas tentang child free. Ya, betul Kayaknya banget. semakin seru pembahasannya karena fenomena ini banyak pro kontra juga. Ini banyak pro kontra. Terus Iya. kalau misalnya kita nonton serial yang diproduksi di Amerika sana, tuh banyak lagi pasangan yang child free. Child free. Tanpa kita sadarin ya, oh mereka tuh nggak punya anak ya, suami istri ini. Iya, padahal Udah bukan tua, emang karena memilih untuk child free, bukan Iya. berarti tidak bisa gitu kan. Iya. Atau mungkin sama yang seperti Dita, padahal siapa yang nggak mau, gue lagi nunggu Belum banget dapet gitu. aja ibaratnya Cuman belum gitu. rezekinya Iya, dari bener Tuhan, banget. mungkin kita doakan jadinya ya. Oke. Nah, jadi nggak hanya publik, ternyata beberapa selebriti diketahui pernah mengungkapkan memilih untuk child free. Bahkan ada pula yang memilih untuk mengadopsi anak aja karena memang belum kepikiran nih untuk memiliki anak secara biologi sendiri gitu. Nih kita sebutin siapa-siapa ajanya ya. Oke nih, yang pertama ada YouTuber Gita Savitri dan sang suami Paul Andre Partohap. Jadi mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak. Pasangan ini menganggap kalau memiliki anak ini adalah tanggung jawab yang sangat besar. Ini gue ngerti sih. Ini balik ke yang lingkungan tadi. Iya. Faktor dari lingkungan. Faktor Karena dari dia lingkungan dan takut nanti tidak menambah baik pola asuhnya. Dan ini juga dari pola dari mereka juga yang emang ibarat kata mereka mungkin tidak dididik untuk pola mengasuh anak ibaratnya gitu. Iya. Bingung mungkin harus kayak gini. Daripada ntar gue salah asuh, dosa di gue. Ini kayak saya bilang tadi, ini pasti kalau udah unboxing bingung. Tapi Unboxing kalau bayi. kata teman-teman gue gini, Tan, mungkin yang udah nunggu kayak gitu, gue juga sempat bingung sih, kayak ngurus anak tuh kayak gimana, kita belum. Tapi nalurinya secara natural nanti pas udah ada anak itu ya Bisa. kayak ya udah gitu. Bisa, Jadi nggak pasti. perlu tapi kan mungkin pikiran orang beda-beda ya. Ya. Gitu ya. Selanjutnya ini ada selebriti Cinta Laura. Nah, ini kalau dia nih melalui salah satu podcastnya bersama penyanyi Ashanti, dirinya pernah mengungkapkan bahwa dirinya nih someday tidak ingin memiliki momongan dan lebih memilih untuk mengadopsi anak aja. Hal ini karena dirinya melihat kondisi dunia yang sudah kelebihan populasi. Kalau alasan lainnya, katanya nih Cinta Laura memilih mengadopsi anak karena dirinya kerap kali melihat anak-anak yang kurang akan kasih sayang dari orang tua. Tapi kalau ngebahas tentang Cinta Laura yang tadi, saya nggak tahu. Saya baca potongan artikelnya. Yang saya tangkap sih adalah saat ini kan dia punya sekolah, dia punya sekolah panti khusus asuhan. anak-anak yang nggak mampu. Saya kurang yakin deh panti asuhan atau rumah singgah dia tuh punya kayak gituan juga. Bahkan dia bangun sekolah juga untuk anak-anak kurang saya mampu. lupa Jadi di banyaklah dia. di pulau mana Di daerah-daerah Lupa Indonesia saya. tapi yang agak terpencil memang. Saya lupa nama, saking terpencilnya saya lupa namanya. Tapi intinya kayak gitu. Jadi kalau nggak salah ungkapan dia itu adalah untuk saat ini. Entah Mungkin kalau kita dia udah nggak tahu menikah. ya, kalau dia ketemu jodoh, nikah kan someday Saya kita sempat nggak baca artikelnya karena kalau untuk Cinta Laura tuh dia hebat banget sih. Bikin sekolah, Bos. tahu. Iya. Dia bikin sekolah. Waktu itu Cinta Laura pernah ada momen dia dibully. Intinya adalah Cinta Laura ngapain sih? Kalau salah dibully ngapain buang-buang duit sama netizen gitu. Dia lagi ngapain? Dibelain sama netizen lain bahwa dia punya sekolah, kamu punya apa? Iya Dibelain. bener. Dia hebat Kadang banget. netizen nih bener-bener deh. Butuh ya. Ya. Oke. Dan selanjutnya ini ada dari pembawa acara talk show Oprah Winfrey. Dia udah menikah bertahun-tahun tapi dirinya memutuskan untuk tidak memiliki anak biologis, dan meskipun begitu dia telah memiliki ratusan anak yang dia asuh di yayasan miliknya, dan dirinya juga menambahkan bahwa pilihan seseorang adalah pilihan seseorang untuk tidak melahirkan dan tidak akan mengurangi nilainya sebagai seorang perempuan dan seorang ibu. Wow, kalimatnya keren banget. Iya Benar, benar. benar. Maksudnya menjadi ibu bukan berarti kita harus melahirkan Ya. langsung dari rahim kali ya. Seperti tadi pemikiran Oprah Winfrey, ternyata dia punya ratusan anak yatim Iya, piatu dia punya yang yayasan. diasuh. Nah, Cinta Laura punya yayasan maksud Iya saya. sama. Betul. Oke, selanjutnya ada Miley Cyrus. Miley Cyrus. Miley Cyrus. Nah ini sebenarnya dia kan banyak
pro kontra juga nih, kontroversi banget. Iya, tapi dia banyak foto sama anak kecil, dia suka anak kecil. Iya, ternyata di balik itu, nah makanya kadang-kadang kita nggak boleh ngeliat hanya dari satu sisi ya. Mungkin di balik sisi yang dia agak rebel, ternyata penyanyi Amerika Serikat ini enggan memiliki anak, tapi ketika melihat lingkungan dan bumi, itu menjadi alasannya dia tadinya. Nah, hal ini karena melihat lingkungan yang sekarang nih katanya dia nih kurang ideal untuk merawat seorang anak. Tapi benar kata Ditan, di luar itu ternyata dia punya. Iya, jadi Miley Cyrus adalah seorang penyanyi yang jadi korban media, kesannya tuh dia liar, ya, bandel. Karena itu tadi karena ada trauma dari masa kecil bisa yang jadi, dibawa. tapi jadi menurut dia itu bisa jadi. Nah, karena gue takut memperlakukan jadi, anak gue sama seperti karirnya itu. Miley Cyrus itu awalnya adalah dia artis Disney. Iya kan. Bareng Britney Hannah Spears, Montana. Hannah Montana. Terus untuk merubah image-nya dia, dijadikanlah dia bikin rebel, agak-agak rebel, nakal, cewek nakal, cewek liar. Berpakaian yang seksi. Pakaiannya kebuka. Padahal banyak banget foto-foto dia main sama anak kecil tuh banyak banget. Dia emang tertarik sama anak kecil sebenarnya. Iya, kalau kata aku nih, dia sekarang ini bukan dia yang sesungguhnya. Iya, korban media aja, iya, harus rebel media. Biar albumnya laku. Korban marketing. Tiga marketing. Oke, dan selanjutnya, iya ngomong-ngomong tentang itu ya. Jadi artis-artis di Amerika itu umur 24 tahun masih dibilang artis teenager. Teenager kan umur belasan. Buat marketing aja, bener kamu bilang. S3 marketingnya mereka. Miley Cyrus adalah korban itu sih anyway. Entah karena korban atau kelamaan pelaku. dia menjadi Hannah Montana. Ya bener, untuk ngelepas ya. Untuk ngelepas susah jadinya. Dan next ini ada salah satu wanita tercantik di dunia. Mukanya nggak berubah udah 20 tahun ini, Jennifer Aniston. Ya Allah, umurnya udah tua padahal. Dia udah 50 tahun bentuknya masih kayak gitu. Parah. Jennifer Aniston, dia bilang bahwa dirinya memutuskan untuk tidak memiliki anak karena ingin mematahkan stigma bahwa perempuan utuh adalah menjadi ibu. Menurut dia, memiliki anak adalah kebebasan setiap pasangan dan individu, gitu aja sih. Berarti ini dia sama kayak Oprah Winfrey ya, tetap bisa menjadi perempuan seutuhnya tanpa harus melahirkan, ibaratnya gitu. Iya, di sana sih nggak heran ya. Santai. Karena memang banyak banget pemikiran orang-orang sana tuh sebegitunya memang, sesantai itu. Ya kenapa emang kalau gue nggak mau jadi ibu? Ibaratnya kayak gue gitu bisa ya. ngadopsi anak Makanya. gitu. Ya kan? Selanjutnya ada Alison Brie. Nah ini bersama sang suami Dave Franco. Alison ini sepakat untuk menikmati hidup berdua aja katanya tanpa kehadiran anak. Dan kedua pasangan ini sudah puas dengan kehadiran kucing-kucing mereka dan mengaku nggak sanggup deh membayangkan kalau itu bayi manusia yang tentunya memiliki tingkat kerepotan yang akan jauh lebih tinggi. Oh kalau dia lebih nggak mau ngurus ya, lebih takut repot, popok, ngurusin begadang. Kucingnya udah repot kayaknya menurut dia. Ya kan beda tapi kucingnya udah aman. Takut ya. Iya Iya beda gitu. sebenarnya, tapi tetap dikait-kaitin aja sama dia. Jadi itu dia tadi millennials, kita udah lihat kan alasan-alasan dari selebritis, rata-rata selebritis Amerika ya, Hollywood Iya, ya. Hollywood. Yang memutuskan secara terbuka bahwa mereka tuh pengen menjalankan hidup secara child free. Yep. Gitu. Tapi kalau saya lihat sih kalau menurut saya ya, ada satu alasan lagi kalau untuk Hollywood itu. Karena kayaknya mereka itu kan tingkat di Hollywood khususnya, tingkat perceraian kan tinggi. Tinggi banget. Gonta-ganti pasangannya. Iya, cepet banget. Ya, secara legal dan secara ilegal ya. Legal. Kan ada yang nikah, ada yang enggak mereka. Iya, kebanyakan juga kan mereka hanya memutuskan hidup bersama. Bahkan gitu. Ya kalau di sana sih nggak heran ya, mereka punya baby duluan, malah ada nikahnya ntar kalau anaknya udah umurnya udah besar baru di atau nikah. nanti aja pas udah kehamilannya udah besar di perut ibunya baru nikah biar cantik di pernikahannya. Mereka sesantai itu. Iya, beda memang kan karena budayanya di sana kan kita tadi kan barat banget, kalau Indonesia kan masih timur banget gitu. Iya, dan alasan yang di Indonesia emang beda sama yang di barat sih sebenarnya. Kalau di barat sebenarnya mereka belum tentu mereka nggak bisa punya anak, bisa, tapi memang mereka yang tidak mau. Gitu. Nah mungkin kalau di Indonesia banyak yang ya gimana pasangan gue salah satunya nggak bisa, atau mungkin faktor ekonomi penentunya banget. Dan kalau yang tadi kita bahas itu tadi artis-artis di Indonesia tuh kayaknya pendapat saat ini. Ya. Kayak yang Cinta Laura gitu. Ada sih tadi yang YouTuber Gita Savitri, dia sama suaminya sudah berniat juga sih. Cuman rata-rata kalau yang saya lihat tuh at this moment, bukan di masa depan gitu. Iya, karena ya sekarang ini aja, tapi nggak tahu ke depannya mungkin pemikirannya masih bisa berubah. Ya, bener banget. Itu bener banget sih, kayak yang tadi saya bilang ada anaknya. Oh itu, anaknya Basuki Cahayapurnama yang dia mengatakan bahwa dia tidak ingin menambah. Itu tadi alasannya sama kayak salah satu artis di Hollywood tuh yang dia tidak mau menambah populasi. Kerepotan. Dan kerepotan. Dia alasannya tidak ingin menambah populasi di lingkungan hidup yang udah kayak gini. Jadi alasannya dia dua itu tuh, nggak mau nambah populasi manusia sama lingkungan hidup. Itu adalah alasan dia. Dan, utamanya ya. Alasan utamanya seperti itu, dan kayaknya dia orang pertama di Indonesia yang mengungkapkan itu. Yang berani mengungkapkan itu. Sebenarnya banyak tapi nggak berani speak up. Dia berani dia berani mengungkapkan. Terus kalau menurut kita, pendapat kita berdua ya mungkin ada traumatis juga. Kita kan tahu
kayak gimana di belakangnya. Mungkin ada traumatis juga sehingga mereka akhirnya memutuskan untuk tidak mau menikah dan child free mungkin. Betul, tidak menikah dan child free. Itu yang saya lihat sih. Nah, kalau kita ngomongin spesifik lagi ke negara Jepang, itu kayak hanya terjadi di negaranya deh. Karena peraturan dari pemerintahnya juga. Negara Jepang santai. Oh, China yang ada peraturan maksudnya. Jepang tuh malah di endorse, malah di pemerintah tuh malah pengen kita punya anak gitu. Karena orang-orang Jepang yang saya lihat di Indonesia, kebetulan gedung kantor saya itu banyak orang Jepang. Sama kalau kita ke Bali punya anak. Kayaknya yang di sana aja. Dan lebih dari satu kok. Mungkin karena kehidupan gedung kehidupan Jepang kan metropolis banget kan. Kemajuan mereka teknologinya pesat banget di sana gitu. ya. Jadi kalau kayaknya berpikiran negara Jepang biar ada penerus nih. Yeah. Mereka butuh generasi muda berikutnya. Mereka tuh serem loh, masa populasi orang tua lebih besar dari populasi pemuda. Nah itu mungkin itu yang digaungkan sama pemerintah sana, mengerikan kan, karena kalau usia tua kan di sana nggak mungkin, mereka masih produktif. Yeah. Ada usia-usia tertentu kan gitu. Nah mungkin mereka butuh lagi kaum muda millennials ke depannya. Iya, memang harapannya seperti itu. Itu sih yang saya perhatikan tentang si negara Jepang ini, karena saya kan besar dengan komik-komik Jepang ya. Komik-komik Jepang itu pasti keluarga. Iya kan? Pasti keluarga. Mereka tuh family man banget atau family woman banget. Pasti gitu. Ada anak dua. Maksudnya kayak Indonesia lah hayalannya. Kayak Shinchan deh gitu kan. Iya. Punya adek. Ada Shinchan sama adeknya. Bapaknya kerjanya begitu tetap aja ada. Ya udah, kita akan bahas hal-hal menarik berikutnya. Tapi di next segmen jangan kemana-mana, tetap stay tune di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia. Hai millennials, ketemu lagi masih di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Ada saya Ditan Sudiro. Ya, masih ada Nuka Azita juga di sini. Kita tadi barusan habis ngebahas child free. Ya, panjang kali lebar. Berat ya, kalau buat saya yang belum punya anak, saya mau kok. Jadi semakin ya, aduh ayo dong. Iya, gue bukan itu. Apapun alasan yang tadi saya kayak enggak gitu karena saya pengen punya. Jadi beda ya say gitu. Kalau Ditan bukan child free tapi memang masih menunggu rezeki dari Tuhan. Maksudnya bukan berarti dia nggak mau banget, tapi memang belum dikasih gitu. Ya, kadang ada orang gini ya Tan, sekalinya dia nggak mau dikasihnya gampang gitu. Ya. Makanya banyak bayi-bayi dibuang di jalan. Saya ada cerita tentang teman saya, istrinya kayak istri saya, sempat ada mium. Terus setelah operasi langsung 2 anak. Wah, ya itu rezekinya. Jadi ceritanya beda-beda. Makanya beda-beda, gitu. iya. Dan kalau yang saya tangkep itu adalah kalau kita ngomongin child free biasanya itu wanita, bukan child free, sorry. Kalau kita ngomongin yang susah diberikan keturunan kayak saya, itu biasanya cewek yang ngerasa insecure, rasa takut salah, gue rasa insecure. Takut gue yang ini nih penyebabnya. Iya, karena menurut ya itu dia kan yang dibilang oleh Oprah Winfrey bahwa kita bisa jadi ibu seutuhnya tanpa melahirkan. Nah, di Indonesia kan masih sangat menganut nilai-nilai bahwa ibu seutuhnya ibu tuh karena melahirkan baru disebut wanita. Ibaratnya kayak gitu. Nah, jadi saya kasihan banget kalau ngadepin istri saya. Dia suka nggak siap gitu, dia suka merasa bahwa ini salah gue. Saya juga. Jadinya insecure. Karena menurut saya itu kalau misalnya ada pasangan yang belum dikaruniai anak, kalau menurut saya itu salah di mana? Oh ya, ada masalah dengan dua-duanya. Pasangan suami dan istrinya. Maksudnya kedua orang itu ada masalah, karena kan kita sering dengar yang orang pisah langsung melahirkan dua-duanya pasangan. Iya kan gitu. Jadi ketika kita belum dikaruniai, sebenarnya salah siapa sih? Ya sebenarnya nggak harus main salah-salahan, tapi kalau harus disalahkan, ada masalah dengan dua-duanya, ada permasalahan yang harus diselesaikan ke orang profesional, ke dokter kalau saya. Gitu. Iya. Ya, kalaupun memang sebenarnya nggak ada masalah di antara keduanya, balik lagi. Ini kan adanya anak di rahim seorang perempuan, ketentuan dari yang menciptakan manusia kan. Jadi kita nggak bisa gambling atau mengatakan seseorang, lunya aja kali kurang usaha. Kita nggak tahu seberapa kuat usaha orang untuk mendapatkan seorang anak gitu kan. Bahkan ada yang sampai keluar negeri kemana. Ingat selebriti kayak Zaskia Sungkar dan Irwansyah, kurang lama apa mereka nunggu 10 tahun? Mereka belum ada anak? Udah akhirnya. Maksudnya akhirnya setelah penantian 10 tahun. Akhirnya udah ada ya? Akhirnya mendapatkan kan seorang baby laki-laki. Sekarang kita lihat. Nggak ada yang nggak mungkin guys. Bukan berarti kemarin Irwansyah dan Zaskia juga menahan-nahan atau memang nggak punya anak. Malah mereka usaha juga gitu. Iya, baru akhirnya dapetnya sekarang. Iya, dan memang akhirnya mungkin diangkat setelah 10 tahun kata Tuhan. Iya. Ini menguji kesabaran antar pasangan nih. Lu masih setia nggak sama pasangan lu? Masih kuat nggak? Masih kuat nggak menghadapinya bareng-bareng? Ya,
Kalau bijaknya Oke. sih kita lihatnya kayak gitu ya. Ya, itu adalah hal yang lagi viral tadi, child free gitu kan. Padahal ada orang-orang yang sebenarnya nggak child free gitu kayak saya, tetap Menunggu, berusaha belum masih dapat aja. menunggu. Ibaratnya gitu. Tapi kalau child free kan emang udah memutuskan nggak punya anak dan itu lagi viral. Nah, kalau kita ngomongin yang viral-viral nih, kali ini saya punya serial Indonesia yang viral di tahun 2021. Ini nggak hanya film-film Korea aja, tapi di Indonesia juga memiliki banyak pilihan serial yang menarik dan gak kalah seru. Dan pasti ditayangin juga secara streaming ya. Ini tercatat ada beberapa serial Indonesia yang banyak menjadi pembicaraan di sepanjang tahun 2021 ini. Yang pertama adalah... Wah, ini yang lagi. Kamu udah nonton? Aku sengaja nunggu serialnya kelar dulu. Kalau aku ini tipe adalah yang gitu. serial berjudul Layangan Putus. It's my dream, Mas! Itu kan? Iya, bukan benar. What horse, Mas? Gitu kan? My dream! Kamu kasih dia itu Iya, mimpi aku. itu Mas. adalah kalimat-kalimat yang saya pas baca, kan ada artikel-artikelnya Meme-memnya kan, tuh ada banyak meme-meme. banget. Terus ada saya baca yang bener-bener dialog sesungguhnya. Itu emang dialognya diciptakan supaya viral kayaknya. Atau mungkin sebenarnya nggak sengaja sih. Enggak, itu emang diciptakan, kalau menurut saya itu supaya viral adalah kalimat-kalimat yang kita nggak mungkin, yang ribet buat saya, at least viral buat saya. Kapodacia saya nggak tahu di mana. Kapodacia saya nggak tahu. Serius, Le? Saya 5 miliar saya nggak tahu nolnya berapa, belum selesai. Penthouse, apartemen aja dulu. Maksudnya itu adalah kalimat-kalimat yang buat saya, hah? Apalagi? Gitu, jadi menurut saya kalimat itu emang diciptakan supaya viral untuk saya gitu. Iya. Aku nggak paham sama kalimat-kalimat itu. Anyway, serial Layangan Putus ini dibintangi oleh Reza Rahardian dan juga Putri Marino. Ini masih jadi rame pembicaraan di media sosial. Oh, bukan lagi. Ini dari tahun lalu sebenarnya ya, dari tahun 2000 Ya, akhir tahun kan dikeluarkan akhir ya. tahun. Nah ini saking ramainya bahkan di salah satu aplikasi ada loh parodi salah satu adegannya. Kayaknya Ini itu deh. banyak banget di Instagram. It's my dream, Mas. TikTok. Itu pada bikin semuanya. Oke, ini Layangan Putus sendiri ini sebenarnya menyuguhkan cerita kehidupan dari rumah tangga yang dulunya baik-baik aja dengan penuh keharmonisan, tapi tiba-tiba karena sikap Mas Aris, yang berubah drastis, ternyata Mas Aris bermain di belakang, halaman belakang. Enggak, diselingkuh. Selingkuh. Ini dia nih, kadang-kadang It's perselingkuhan my dream, Mas. di Indonesia nih masih yang apa ya, kesannya buruk banget deh udah. Not hers, tetap not hers. Oke, itulah Layangan Putus yang lagi banyak banget ibu-ibu nih jadi pada insecure sama suaminya gara-gara serial itu ya kan. Sekarang kita beralih lagi nih, ada juga yang nggak kalah trending topiknya. Ini dengan judul Little Mom ya. Jadi nggak hanya Layangan Putus, sepanjang tahun 2021 lalu serial Little Mom juga hangat diperbincangkan. Nah, ini berhasil mencuri perhatian publik karena Little Mom menceritakan tentang siswi SMA yang menjadi ibu muda. Nah, saking mencuri perhatiannya, serial yang dibintangi oleh Natasha Wilona ini dan juga Teuku Rasya dan Ada Al Ghazali berhasil banget mencetak prestasi dan rekor muri maksudnya setelah trending di 22 negara. Wow, 22 negara loh. 22 negara, aku baru tahu sumpah. Saya juga baru tahu. Iya. Gue baru tahu kalau sampai 22 negara. Keren sih. Keren sih. Oke. Serial TV yang sama juga Udah nonton? dengan Layangan Putus belum? Nonton? Oh, belum. Oke. Next, ini ada film berjudul Kisah untuk Gary. Oh, ini pasti cerita ini nih. Apa nih? Jadi di SpongeBob tuh ada siput namanya Gary. Gak bercanda. Enggak juga coy. Ih, lumayan. Gary. Ada. Mungkin. Oke, ini adalah Kisah untuk Gary, serial yang dibintangi oleh Angga Yunanda dan Siva Haju ini bergenre romantis yang menceritakan tentang Gary dan juga Dinda yang sebenarnya merupakan musuh di sekolah gitu kan. Kayak Sherina tuh sama siapa? Saddam. Dia pikir sama Saddam kan. Dia yang paling hebat. Bermusuhan gitu kan. Nah, akhirnya keduanya ini saling bermusuhan di sekolah dan secara tiba-tiba hidup Dinda nih jadi berubah ketika ayahnya terlibat kasus korupsi. Biasa terjadi itu di kota-kota besar. Banyak. Banyak terjadi di kota-kota besar. Oke, Tenang selanjutnya ini juga berdasarkan kisah nyata. Kalau kita pernah dengar berita tentang Mirna yang dibunuh oleh Sandy Mirna. Sandy, enggak dong. Mirnanya aja. Mirnanya aja. Yang dibunuh oleh si Jessica. Iya, Mirna punya kembaran namanya Sandy. Ada kelas gua dulu. Oh ya Allah. Ada kelas gua. Dua-duanya. Oh, iya. Makanya jadi kalau Mirna gue ingetnya Sandy. Gimana dulu? Mirip mukanya. Iya, Kan kembar. Kembar ya, udah pasti. Maksudnya di sekolah. Baik-baik aja. Kalau ada yang satu, ada yang satunya.
Ya pasti ya, kemana-mana buntut namanya Twins Yap, ya kan? bener. Nah ini ada serial dengan judul Cyanida, ini berbeda dengan seri yang lain karena seri Cyanida ini mengusung genre misteri yang mengungkapkan kasus kematian seorang wanita. Nah dikisahkan ini Jenny dan Amelia menjalin asmara yang tidak disetujui oleh kedua belah pihak keluarga. Dan suatu ketika Amelia dipaksa keluarganya untuk menikah dengan David dan berpisah dari Jenny. Dan konflik mulai datang nih. Dan akhirnya membuat Amelia meminum secangkir kopi yang berisikan cyanida dan nyawanya pun tidak tertolong. Jenny pun menjadi tersangka utama dalam kematian Amelia. Tetapi di sini Jenny menduga David lah yang menjadi dalangnya. Ini kan sama seperti kasusnya sekarang kan kayak sampai sekarang tuh masih jadi selimut Tanda misteri tanya ya, tanda tanya. Itu kalau nggak salah kasusnya tanggal 2015 akhir apa Iya. 2016 awal, Iya. saya masih inget. Sampai aku pun sendiri punya pikiran, ini jangan-jangan sebenarnya Jessica ini cuman kambing hitam Ya, di I don't balik know. dari pembunuh yang sebenarnya, tapi ya kita nggak tahu lagi. Nggak tahu juga lah. Karena se-smooth itu gitu loh. Tapi sampai ada lagi bingung. kejadian loh kemarin. Sate sianida. Wah itu ini terang-terangan kalau ini. Tapi emang kayaknya semuanya patah hati kasusnya ya. Makanya cyanida dipakai, cyanida sian ada. banget sih. Kemarin kan ada sate Sia-sia sianida. tuh cyanida. Aduh, kasihan ya. Ini kalau kita ngebahas tentang film-film tersebut, ini percaya deh di tahun 2022 pasti akan lebih banyak lagi mini-mini Ada seri yang sih, viral-viral itu kan series ya. Jangan salah, Apa yang lo sinetron. tonton apa? Ikatan Cinta, Oh iya, Aldebaran. Men, Ikatan Cinta Men. Itu Andin. kalau nggak salah sudah 500-an episode. Sampai sekarang ibu-ibu manteng 500-an. depan TV setiap jam 7 malam. Ya, jangan salah loh. Waktu itu ada ceritanya kalau nggak salah Mas Al sama Mbak Andin tuh baikan atau nggak jadi berantem atau gimana. Langsung ada ibu-ibu yang bikin selamatan, Sumpah deh. merayakan Mas Ini Al tuh kalau sama menurut aku ya, Mbak ini Andin. bisa disebut fenomena karena kenapa? Ini baru akhirnya setelah sekian lama dunia persinetronan Indonesia tuh nggak pernah bangun ibaratnya. Sekarang kayak bangun dari tidur, mengulang kejadian-kejadian kayak dulu Tersanjung, Ya. Cinta Fitri, yang sampai Semua. berseri-seris itu ya. Cincin apa liontin ya yang panjang banget? Nggak tahu dah tuh. Ada Wow. tuh salah satunya. Pokoknya dulu kan siapa yang nggak kenal Tersanjung 1, Asik. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pemerannya gonta-ganti, tetap Itu dia. ditonton meskipun pemerannya Ibaratnya ini gonta-ganti. satu sinetron ini membuat fenomena karena baru tumben lagi nih. Betul, cuman kan kalau misalnya sinetron-sinetron itu kan di TV. Nah, kalau ini kan di aplikasi. Series, iya. Benar, series sehingga lebih jelas yang nonton berapa orang. Dia pun bisa disaksikan di aplikasi kalau Betul. ibu-ibu Oh, itu yang sekarang ya? ketinggalan. Ada. Yang sekarang kamu pernah cerita ya kalau ada Tersanjung The Series baru? Iya, dan Angga sinetron Ikatan Cinta ini pun kita bisa nonton di aplikasi. Oh, jadi kalau udah telat bisa kita ulang? Iya, jadi ibu-ibu nggak usah khawatir. Serius? Serius, makanya kadang-kadang ibu-ibu nih di pasar sambil begini ngapain? Nonton Ikatan Ikatan Cinta Cinta. semalam katanya ketinggalan. Tapi lu Ya buka ampun. aplikasinya, lu tahu? Tahu. Nggak, gue tuh ngefans banget sama Preman Pensiun. Menurut gue itu sinetron paling Ada. keren. Ada ya? Oke, Ada. gue bakal nonton. Nanti lah ya, kita nggak akan menyebutkan di sini, nggak enak kan, gitu. Ya itu tadi beberapa berita-berita Ya. fenomena yang menjadi trending topik atau menjadi viral. Itu berita-berita tentang serial-serial Serial. Indonesia yang ini banget ya, yang penontonnya banyak ibaratnya ya. Dan seperti yang saya udah bilang tadi, tunggu deh di tahun 2022 ini pasti bakal lebih banyak lagi serial-serial yang hits Iya. kayak gitu. Karena keren banget sih sekarang bermunculan lah ya nih sineas muda yang bisa membuat web series kayak begini. Udah gitu kayak kan sekarang ada channel baru. Kalau dulu channelnya hanya di TV saja, sekarang juga ada kita di online. mana-mana bisa nonton. Kita tinggal download aplikasinya, kita bisa tonton di situ ibaratnya kayak gitu. Betul. Oke, kita akan balik lagi dengan main game seperti biasa. Nah, kita akan main game seperti apa? Kita juga belum tahu nih guys. Setelah yang satu ini, tetap Ya. di Hai Indonesia, Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Kita kembali lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih ada Ditan Sudiro, masih ada Nuka Aswita. Saatnya games. Ya, lagi-lagi kita akan gamesnya ini melanjutkan lirik lagu. Tapi ini lagunya lagu nasional. Lagu nasional yang pokoknya salah satu penciptanya Bapak Ate Mahmud. Ada. Ada kan, dia pasti ada tuh. Karena dia banyak banget ya Banyak nih lagu-lagu nasional yang dia ciptakan. Gesang gitu kan. Iya, Oke, iya. kita akan melanjutkan lirik lagu. Kali ini lagu nasional. Kira-kira ini gimana? Cepet-cepetan ya? Oke, cepet-cepetan. Oke. Yang bisa jawab langsung angkat tangan dan sambung lagunya. Next. Nomor 1. Bisa nggak lo? Nuka bisa nggak? Oke, Ditan.
Padamu negeri kami berjanji, bagimu negeri kami berbakti. Bener gak? Bagimu negeri kami berbakti. Aduh. Berarti salah, tetot. Lirik pertama. Oh, tetep. Oke. Next. Ini belum ada yang menang ya. Yuk. Oke. Lo nggak tahu? Enggak tahu. Gua. Berjajar pulau-pulau, Ya. sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Gue tadi lupa. Indonesia Berjajar. tanah airku, aku berjanji padamu. Ayo, apal nggak tuh? Menjunjung tanah airku, Indonesia merdeka. Next. Ternyata gue hafal loh. Iya, gue nggak apa. Hafal. Gue tau nggak tadi kepikiran apa? Dari Sabang. Bukan. Oke. Kayak kita waktu itu ya. Indah. Bukan, lapar. Demi gue di otak gue tadi Bukan. begitu. Makanya gue nggak yakin. Oke, next. Gue. Gak tau lah. Betul lah. Gue. Tau lah. Eh, Oh ya, coba. Ayo coba, gue mau lihat. Ayo coba. Dia nggak yakin ya. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, Hak kita diserang. maju serentak, mengusir penyerang. Maju tak gentar gitu ya? Salah ada gua kan? Kan gua udah nggak yakin. Kita nih. menang. Bergerak. serentak, menerkam, menerjang, Ya, itu. terjang gitu. Nah. Padahal dulu Oke. SD tiap upacara nyanyi Dulu ini. Pak, iya, kan kalau upacara ada ininya kan. Iya, dan nyanyi lagu ini tuh Dirijen. sering banget gitu. Next. Oke, next adalah lagu. Tahu nggak lo? Gue tahu. Tahu sih, ayo coba. Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru. Namamu akan Selalu hidup dalam sanubariku. Nuka yang tahu. Semua baktimu Akan kuukir di dalam hatiku. Sebagai pelita. Prasasti pelita. Prasasti. Untuk Tri- pengabdianmu. Makasih. Siku untuk pengabdianmu, engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam dalam kehausan. Engkau patriot pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Udah kita berdua nggak ada yang benar. Oke. Lanjut. Next, soal selanjutnya adalah Aku. ya. Tanah Oh! airku Tidak kulupakan, terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu tanahku yang ku cintai. Engkau ku hargai. Iya. Iya, ambil. Ini lirik lagunya Iya, gue Jamrut tahu ya? judulnya. Lagu Gue Jamrut. tahu judulnya Gugur Bunga ini. Ya. Aduh, tar. Gue ya. Gue coba ya. Coba Tan.
Dari yakin. Enggak, Oh bukan itu kan gugur bunga. Oh itu syukur salah. Taruh, gue lagi. Sorry. Kan pas betapa hatiku gue tau nih. Betapa hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih, hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara dan setia dan perwira? Hebat dia apa? Siapakah kini pahlawan bangsa, Lu zaman pembela bangsa lu sejati ya? lu zaman sekolah Telah gugur Pahlawanku. pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Ini adalah rekan saya Nuka Aswita yang kalau lagi upacara bendera nggak pernah ke UKS dia. Kan biasanya cewek-cewek pingsan lah apa UKS Karena gue sering gitu. Dia nggak kayak pernah. nyari-nyari apa sejarah-sejarahnya pahlawan tuh musiknya pasti begini yang sendu banget. Oke. Dan kalau lu nonton G30 SPKI Ibu pasti set. lagu ini Tiap tuh pasti tahun ada. dulu kita nonton kan, Iya, tiap dan lagu tahun. ini pasti ada. Pakai OHP nonton. Di akhir-akhir tuh pasti lagu ini diputer. Oke, next. Oke, gua. Ya, detan. Barengan ya. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Yeay. Kasih ke gue dong. Kali ini minta dong dia. Kasih ke gue dong. Oke. Next. Dan next ada, gak tau gue. Berkibarlah benderaku, tanda suci gagah perwira. Lambang suci gagah perwira. Ditan. Gua salah, Di gua seluruh salah. Bangsa Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau serentak, rakyat pun membela. Bendera putih yang perwira. Merah putih yang perwira ya? Berkibarlah selama-lamanya. Yes. Oke Nuka, pilih satu lagu nasional nyanyi. Dari tadi kita udah nyanyi. Iya. Nyanyi apa lagi? Hukumannya Nuka pilih satu lagu nasional untuk nyanyi. Aduh, gue gak hafal gue. Itu yang mana ya, Rayon Pulau Kelapa? Gak hafal gue. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala Dipuja. tetap dipuja-puja bangsa. Gue ketahuan gak nasional. Di mana? Di sana tempat lahir beta. Di apa? Dibuang, dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari itu. Sampai apa? Sampai akhir menutup mata. Oke, sekian games kita hari Ya. ini. Semoga kalian terhibur dengan kita temani selama kurang lebih 1 jam. Ya, kita nyanyi loh tadi loh. Kita udah nyanyi-nyanyi walaupun suara kita Ya, fals maaf ya. Gak apa-apa lah ya gitu, diterimain aja. Kalau kalian sakit perut, buru-buru ke dokter minum obat sakit perut. Iya, dan Oke. jangan lupa ini masih pandemi juga, jadi 6M-nya harus tetap, protokol kesehatan harus tetap dipegang. Yang pertama adalah menggunakan masker, mencuci tangan, Menjaga jarak. menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan, dan membatasi makan bersama.
Iya, kalau mau hidup bersama disahkan dulu guys. Ya, jangan buffalo gathering nggak baik gitu kan, ya kan? Ya udah, kita ketemu lagi di next episode dari Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik pastinya. Kalau gitu saya Hanya Ditan Sudiro pamit Oh undur ya, diri. Duka Aziza juga beserta tim yang bertugas hari pamit undur diri. Terus saksikan Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Bye-bye. Iya. Ih.